Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Anak-anak, sungguh alangkah baiknya kalau kita memiliki hati yang penuh ucapan syukur, penuh sukacita, dan tidak iri kepada orang lain. Apalagi kalau marah, ya, itu tidak baik. Tuhan ingin kita memiliki hati yang mengasihi. Jangan membalas atau jangan kita merencanakan sesuatu yang jahat terhadap orang lain. Seperti apa yang diceritakan dalam firman Tuhan. Anak-anak, dalam Alkitab diceritakan ada satu bapak namanya Haman. Dia panggil teman-temannya, dia ceritakan bagaimana dia sangat dipercaya oleh raja karena pada waktu itu dia adalah pegawai di satu kerajaan, ya, dan dia senang sebab dia punya kekayaan yang banyak. Dia merasa bahwa tidak ada pegawai yang lain yang diundang oleh Ratu Ester kecuali dia. Dan dia dekat sekali dengan Raja Ahasveros. Jadi dia bangga. Dia ceritakan itu kepada teman-temannya ketika dia sampai di rumah. Wow, teman-temannya bilang, hebat kamu Haman. Kamu dipercaya oleh Raja Ahasveros. Tapi tiba-tiba Haman bilang, ya nggak ada artinya semua itu selama saya melihat Mordekai. Anak-anak, rupanya Haman tidak suka kepada Mordekai. Karena setiap Haman lewat, semua orang sujud menyembah kepada Haman. Tetapi Mordekai tidak mau. Karena Mordekai itu percaya bahwa hanya Allah yang patut disembah. Anak-anak, akhirnya apa yang dirasakan oleh Haman, dia begitu marah, dia benci pada Mordekai. Akhirnya ada yang usul, udah deh buat tiang, kemudian gantung si Mordekai di tiang. Kamu kan deket sama raja, bilang aja sama raja. Bener anak-anak. Akhirnya kata Haman kepada pegawainya, buat tiang yang tinggi, aku mau gantung Mordekai. Sementara orang sedang buat tiang, si Haman dipanggil, ya. Rupanya Ratu Ester mengundang Haman juga ke perjamuan, ke pesta yang dia buat, ke perjamuan makan yang dia buat, ya, selain Raja Ahasveros. Haman ingin membunuh Mordekai dan semua orang Yahudi. Anak-anak, tetapi ternyata ketika Ester menyampaikan masalahnya kepada raja, dan raja tahu bahwa Haman mempunyai niat jahat, bermaksud jahat untuk membunuh bangsa dari Ratu Ester, maka raja marah dan menyuruh menghukum Haman. Ada yang bilang begini, raja, begini saja, di rumah Haman ada tiang yang dia buat tinggi sekali untuk menggantung Mordekai. Wah, kata raja, kalau gitu jangan Mordekai yang digantung, tapi Haman yang digantung di tiang itu. Anak-anak, kenapa? Karena Mordekai pernah juga menyelamatkan hidup Raja Ahasveros dari maksud orang lain. Tetapi di sini kita melihat Haman punya maksud yang tidak baik terhadap Mordekai. Haman merencanakan yang tidak baik terhadap Mordekai sampai dia membuat tiang gantungan untuk Mordekai. Tetapi anak-anak, Allah tidak berkenan dengan rencana Haman. Maksudnya yang jahat terhadap orang lain dibalikin sama Tuhan. Akhirnya Haman membuat tiang untuk Mordekai, justru
Haman sendiri yang digantung di atas tiang itu. Anak-anak, dari cerita firman Tuhan ini kita belajar, mari lebih baik kita memiliki rencana yang baik ya. Kita mengasihi orang, jangan kita iri hati, jangan kita kepengen untuk dihormati sehingga kita merasa kalau orang gak hormati saya marah sama orang itu. Tidak boleh begitu ya. Jadi mari kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, sehingga yang kita pikirkan, yang kita inginkan, yang kita rencanakan adalah hal-hal yang baik. Amsal 26 ayat 27. Siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman-Mu. Tuhan, ajarkan kami supaya kami bisa melakukan hal yang baik untuk orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa lagi. Dah.